Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita akan membahas tentang obligasi. Jadi, obligasi ini merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, ditambah dengan bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo. Jadi masing-masing obligasi ini dibuktikan dengan adanya sertifikat kertas dan biasanya memiliki nilai nominal. Selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau di sini disebut pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai pari. Artinya nilai pari sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli. Kita lihat contoh. Jadi si Santos ini menerbitkan obligasi senilai 100.000 pada tanggal 1 Januari 2019, kemudian berjangka waktu 5 tahun dengan bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat diterbitkan, suku bunga untuk obligasi adalah 9%. Kita bisa lihat di ilustrasi 14.1. Jadi di sini pokoknya sebesar 100.000. 5 tahun ya, N-nya 5, kemudian 9%. Kemudian arus kas pokok dan juga bunga aktual didiskontokan pada tingkat 9% selama 5 periode. Kita lihat ilustrasi 14.2. Di sini kita mencari present value atau nilai sekarang dari pokok. Artinya 100.000 dikali 0,6 sekian. Ini teman-teman bisa lihat di tabel 6.2. Kemudian kita lihat juga nilai sekarang dari interestnya, pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya kan 9.000, kita kalikan dengan 3,8 sekian, itu dari tabel 64. Oleh karena itu nilai sekarang atau harga jual dari obligasi tersebut adalah 100.000. Kita mendapatkan pembayaran bunganya 9.000 itu dari 100.000 kita kalikan dengan 9%. Jadi 9.000 interestnya, seperti itu. Kemudian kita mencatat jurnal pada tanggal 1 Januari 2019. Tadi kan kita cash menerbitkan obligasi, jadi kita mendapatkan cash sebesar 100.000 dan utang obligasinya 100.000, bonds payable-nya. Kemudian tanggal 31 Desember 2011 ada beban bunga obligasi sebesar 9.000 dan juga utang bunga obligasi sebesar 9.000. Kemudian untuk tanggal 1 Januarinya kan kita ada bunganya ya, membayarkan bunga, berarti utang bunga obligasi pada cash, dibayar cash, yaitu sebesar 9.000. Kemudian ada yang namanya obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Jadi selisih antara nilai nominal dan juga nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, maka namanya diskonto. Tapi kalau misalnya jika obligasi dijual lebih besar daripada nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual pada premi. Kita lihat contohnya ya teman-teman.
Nah, kalau misalnya menggunakan diskonto atau premi ini, maka kita lihat nilai sekarang dari pokoknya 100.000. Kita menggunakan tabel 6.2 sebesar 0,5 sekian, hasilnya 59.000 sekian. Kemudian di sini present value 9.000 dikalikan dengan 3,6 sekian sebesar 33.263. Oleh karena itu present value-nya atau nilai sekarang, nilai harga jual obligasinya yaitu 92.608. Soal ini menjelaskan bahwa jatuh temponya itu dalam waktu 5 tahun dengan suku bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Nah, pada saat penerbitan, ternyata suku bunga pasar untuk obligasinya tersebut adalah 11%, seperti itu. Jadi kita dapatkan nilai sekarang atau harga jual obligasinya ternyata 92.000. Nah, berarti dengan membayar 92.000 sekian pada tanggal penerbitan, investor merealisasikan suku bunga efektif sebesar 11% selama jangka waktu 5 tahun. Nah, obligasi ini dijual pada diskonto. Kenapa diskonto? Karena nilai obligasi yang dijual itu kurang dari nominal. Gitu. Tadi nominalnya 100.000. Tapi ternyata harga jualnya 92.000. Jadi ada selisih di situ sebesar 7.391. Seperti itu. Jadi ini merupakan jurnal untuk diskonto. Jadi tanggal 1 Januari 2019 menerbitkan obligasi sehingga jurnalnya cash 92.608 dan bonds payable-nya 92.608. Kemudian jurnal selanjutnya untuk mengakui bunga, interest expense atau beban bunga sebesar 10.187 itu dari 92.608 kita kalikan 11%. Sehingga cashnya 9.000 dan bonds payable-nya sebesar 1.187. Selanjutnya ada yang namanya metode bunga efektif. Perusahaan mencatat penyesuaian pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut di sini ada amortisasi. Jadi amortisasi diskonto meningkatkan beban bunga obligasi sementara amortisasi premi menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskonto maupun premi adalah metode bunga efektif, yang bisa juga disebut dengan amortisasi nilai sekarang. Dengan metode bunga efektif, perusahaan yang pertama menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Yang kedua, menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikut dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga kas yang dibayarkan. Kita lihat contohnya. Jadi di sini Evermaster menerbitkan obligasi senilai 100.000. Kemudian ada kupon bunga sebesar 8% pada tanggal 1 Januari 2019. Kemudian jatuh temponya 1 Januari 2024 dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan juga 1 Januari. Kemudian investor mensyaratkan suku bunga efektifnya yaitu 10%. Maka kita lihat penghitungannya, nilai jatuh tempo utang
obligasi di sini 100.000. Kita cari nilai sekarang dari 100.000 yang jatuh tempo dalam 5 tahun pada bunga 10%. Kita lihat di tabel 62 ya teman-teman, sebesar 61.391. Dan juga kita cari nilai sekarang dari interestnya semi-annually karena 1 Juli dan juga 1 Januari. Kita lihat tabel 64, hasilnya 30.887. Kemudian kita kurangkan 92.278. Nah, kita dapat diskonto atas utang obligasi sebesar 7.772. Kemudian di sini merupakan daftar amortisasi 5 tahunan. Maaf, ini maksudnya tabel 62 yang sudah kita gunakan tadi ya. 62 ini 64. Nah, kemudian di sini untuk daftar amortisasinya. Kita cek yang pertama itu cash paid atau kas yang dibayarkan itu sebesar 4.000. Nilainya sama ya teman-teman. Selama 5 tahun. Nah, ini didapatkan dari 100.000, kita kalikan dengan 8%, tadi kupon bunganya 8%, kita kalikan 6/12 karena semi annually. Kemudian interest expense-nya kita dapat dari 92.278, kita kalikan dengan 10% karena suku bunga efektifnya 10%. Kita kalikan 6/12. Selanjutnya untuk yang C, 614 itu selisih antara yang B dan yang A. Kemudian yang D itu 92.278 ini kita tambahkan dengan yang C. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lakukan langkah-langkah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sampai tanggal 1 Januari 2024, sampai di sini 100.000. Oleh karena itu di sini diskon amortisasinya 7.722. Jadi sama dengan seperti yang ini. Jadi ini 92.278-nya dari sini ya teman-teman. Jadi dicari dulu nilai present value-nya untuk interest payable-nya dan juga pokoknya. Kemudian dimasukkan 92.000 tadi, dimasukkan ke sini. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian kita lihat jurnalnya tanggal 1 Januari 2019 itu cash pada utang obligasi sebesar 92.278. Kemudian tanggal 1 Juli 2019 itu ada beban bunga sebesar 4.614 dan utang obligasi sebesar 614 dan kas sebesar 4.000. Jadi yang ini 4.000, 4.614 dan juga 614. Kemudian untuk tanggal 31 Desember 2019 yang ini ya teman-teman, 4.645, ini interest payable-nya 4.000 dan diskon amortisasinya 645. Selanjutnya ada masih di suku bunga efektif. Di sini obligasi yang diterbitkan pada premi itu premium. Jadi asumsikannya itu sama seperti yang
sebelumnya. Jadi menerima suku bunga efektifnya di sini 6%. 6% jadi 100.000 dikalikan dengan 0,7 sekian. Lihat di sini ya. Di sini kenapa 3%? Karena dibagi 2. Kan semi annually kan, jadi 3%. Kemudian di sebelahnya 10 periode karena 5 tahun, tapi semi annually, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Seperti itu. 10 di sininya 3%. Kemudian untuk present value dari 4.000 ini juga 10, ini 3%. 4.000 dikali 8,5 sekian, nanti dihasilkan 108.530. Jadi untuk premi atas utang obligasinya yaitu lebih besar dari nilai nominal sebesar 8.530. Nah, kalau yang diskonto ini 5% karena di sini 10 suku bunga efektifnya. Jadi dibagi 2 semi annually jadi 5%. Sedangkan 2019 ke 2024 kan di sini 5 tahun ya. 5 tahun dikali 2 10 periodenya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah kalian mencari di tabelnya, angka di tabelnya. Oke, untuk amortisasinya ini hampir sama dengan yang diskonto. Jadi pertama teman-teman cari dulu cash paid-nya berapa. Ini seragam ya untuk semuanya sampai tahun 2024. Di sini 4.000 dapat dari 100.000 dikali 8% dikali 6/12. Kemudian yang carrying amount of bonds-nya teman-teman hitung dulu tadi ya hingga mendapatkan hasil 108.530. Kita kalikan dengan 6%, suku bunga efektifnya 6% dikali 6/12, hasilnya yang ini. Yang C selisih antara ini dan juga ini. Sebesar 744, kemudian yang di sini kita kurangkan ya teman-teman. Sehingga nanti carrying amount of bonds-nya di sini 100.000. Berbeda dengan yang diskonto. Kalau diskonto tadi di sini ditambah. Karena kan nilai ini sama ini tuh ditambah kalau di diskonto. Kenapa? Karena nilai nominal, karena nilai jualnya ternyata nilai sekarangnya ternyata lebih kecil kan. Supaya di sininya 100.000 maka harus ditambah terus. Tapi karena ini premium, jadi nilai jualnya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Atau nilai sekarang itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Maka harus dikurang supaya nanti di akhir 2024 itu nilainya 100.000 seperti itu. Kemudian kita jurnal tanggal 1 Januari 2019 itu cash sebesar 108.530 dan juga bonds payable-nya 108.530. Dan untuk tanggal 1 Juli 2019 kita mau amortisasi diskonto ya. Di sini yaitu interest expense-nya 3.256 dan juga bonds payable-nya 744. Dan cash-nya sebesar 4.000. Jadi jurnalnya berbeda dengan yang diskonto ya teman-teman. Kalau yang premium ini. Kemudian nah, kalau yang contoh sebelumnya kan di situ tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan diterbitkan pada saat yang sama. Namun, gimana kalau misalnya perusahaannya itu menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2019, maka perusahaan menetapkan tingkat premi yang sama dengan jumlah bulan untuk mendapatkan beban bunga yang tepat. Bunga akrualnya berarti 4.000 dikali 2/6 karena Februari ya. Januari, Februari 2/6 tadi semi annually. Jadi 1.300 sekian dan premi yang diamortisasi yaitu tadi 744 dikalikan dengan 2/6 juga.
Kemudian didapatkan hasil beban bunga Januari-Februari itu sebesar 1085. Seperti itu, maka Evermaster akan mencatat beban bunga obligasi sebesar 1085, utang obligasinya 248, dan utang bunga obligasinya sebesar 1333. Selanjutnya kita masuk ke wesel bayar jangka panjang. Yang pertama ada wesel diterbitkan pada nilai nominal. Jadi Skandinavian ini menerbitkan 10.000 dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian 10%. Oleh karena itu, Skandinavian mencatat transaksi ini yaitu cash 10.000 dan notes payable-nya 10.000. Kemudian mengakui bunga yang terjadi setiap tahun, yaitu interest expense 1.000, cashnya 1.000 dari 10.000 dikali 10%. Selanjutnya ada yang namanya zero interest bearing notes atau wesel tanpa bunga. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat contoh. Contoh ini ada Turtle Cove Company menerbitkan wesel berjangka waktu 3 tahun 10.000 tanpa bunga untuk Jeremiah Company. Kemudian di sini suku bunga implisit yang menyamakan total uang yang harus dibayar dengan nilai sekarang arus kas masa depan, yaitu 9%. Kemudian mencatat penerbitan wesel ini yaitu cash sebesar 7.721 dan notes payable-nya 7.721. Ini perhitungan teman-teman bisa lihat di tabel. Untuk yang A itu 7.721,8 kita kalikan dengan di sini 9%. Kemudian di sini yang B itu ini dikurangi ini, hasilnya yang ini. Kemudian yang ini 7.721 ditambah 694, hasilnya 8.000 sekian. Oleh karena itu kita mencatatnya interest expense sebesar 694,96 dan notes payable-nya sebesar 694,96. Kemudian ini namanya wesel berbunga. Tadi kan tanpa bunga ya, sekarang wesel berbunga. Jadi wesel tanpa bunga yang sebelumnya tadi adalah contoh perbedaan ekstrim antara suku bunga yang dinyatakan dan suku bunga efektif. Kita lihat contoh. Jadi di sini Mary menerbitkan kas sebesar 10.000 3 tahun atas penerbitan wesel dengan jangka waktunya 3 tahun 10% kepada Morgan Group. Suku bunga pasarnya adalah 12%. Suku bunga efektifnya di sini 12%, lebih besar daripada yang dinyatakan ya. Jadi ini 12%, lebih besar daripada yang 10%. Nilai sekarang dari wesel lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya wesel ini dipertukarkan dengan harga diskonto. Kemudian Mary mencatat penerbitan wesel sebagai berikut.
sebesar 9.520, cash 9.520 dan notes payable-nya 9.520. Kemudian ini merupakan daftar amortisasinya ya teman-teman. Di sini 9.520 dan juga di sini 10.000 dikalikan dengan 10%, hasilnya 1.000, sama semua nih. Kemudian yang ini, yang B 9.520 kita kalikan dengan suku bunga efektifnya 12%, 1,1142. Ini merupakan selisih ini dan ini, cash paid dan interest expense, dan juga yang carrying amount of note-nya kita tambahkan seperti itu, hingga nanti di akhir tahun ketiga nanti jumlahnya 10.000. Oleh karena itu kita mencatatnya interest expense sebesar 1.142 dan notes payable 1.142 dan juga cash sebesar 1.000. Untuk yang bertanya dari mana 7.721,8 ini, teman-teman bisa lihat di bab 7 itu yang di ilustrasi 7.13 itu ada contohnya persis sama, jadi emang udah diketahui nilai sekarangnya itu 7.721,8 seperti itu. Kemudian yang untuk ini 9.520 ini teman-teman bisa lihat di bab 7 juga, ilustrasi 7.15. Di situ ada diagram waktu untuk wesel berbunga. Jadi teman-teman harus menghitung dulu nilai sekarang dari nilai pokoknya berapa, kemudian nilai sekarang dari bunganya berapa, di situ 12% dan 3 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.